Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Balik lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Pasti gak nyaman banget ya, dikit-dikit ngerasa gak enak badan, ngerasa sakit. Padahal kita masih punya tanggung jawab yang harus diselesaikan ya, karena itu jadi amanah. Terus kalau udah kayak gitu, biasanya kan kita cari tahu apa sih jadi penyebab kita bisa sampai kayak begitu. Salah makankah? Terlalu capek kah? Atau kena virus kah? Atau berbagai macam asumsi lain yang bisa menjadi penyebab kita jadi sakit. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya itu tuh bisa juga salah satunya disebabkan karena komunikasi. Komunikasi itu secara harfiah merupakan proses menyampaikan pesan atau suatu hal apa yang kita pikirkan dan rasakan kepada lawan bicara kita. Tapi apa hubungannya ya antara komunikasi dengan kesehatan? Katanya nih, tipe komunikasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah komunikasi pasif. Nah, tipe komunikasi ini biasanya yang berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi ini adalah mereka yang nggak leluasa menyampaikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan kepada lawan bicaranya. Jadi itu tuh kayak cenderung lebih diam dan mengiyakan aja apa kata orang. Padahal sebenarnya dia nggak setuju. Akhirnya malah dia sendiri ya yang jadi korban. Misalnya dia berada pada sebuah situasi yang dia tidak sukai gitu ya. Tapi karena dia sudah terlanjur ngomong iya, jadi mau nggak mau ya udah dia harus melewati situasi itu. Padahal dia nggak nyaman, hanya karena dia tidak sanggup berkata tidak. Penyebabnya itu bisa karena dia sungkan, terus nggak enak hati, takut, atau mungkin karena lawan bicaranya lebih dominan ya dalam perbincangan, atau juga bisa karena trauma masa lalunya. Contohnya ketika dia di usia 2-5 tahun, yaitu ketika dia berada di masa autonomi versus doubt dan juga masa inisiatif versus guilt. Dia tidak punya cukup kesempatan untuk berkembang. Nggak dikasih kesempatan untuk mandiri dan melakukan inisiatif terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi orang tua tuh terlalu dominan, ya kan? Terus jadi anaknya tuh nggak boleh sama sekali berbuat salah, terlalu strict gitu lah ya. Salah dikit dimarahin, salah dikit diomelin, salah sedikit dihukum, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka itu saat berada di fase ini tuh adalah fase di mana mereka belajar untuk mengeksplorasi diri mereka ya, sekaligus juga mengeksplorasi lingkungan sebagai tempat mereka melakukan inisiatif terhadap banyak hal. Nah teman-teman, karena komunikasinya pasif, maka mereka ini termasuk orang-orang yang banyak memendam rasa ya, jadi bilangnya iya padahal sesungguhnya hatinya bilang enggak. Dan situasi ini tuh menguras emosi yang lumayan ya. Akhirnya amigdalanya itu sensitif sehingga mereka akan lebih sering merasa nggak enak badan, sakit-sakitan gitu kan. Nah kalau misalnya tidak segera diantisipasi nih, sakitnya bisa jadi menahun yang bisa menjadi lebih parah dari hari ke hari. Yang kedua adalah komunikasi agresif. Biasanya tipe yang ini berkomunikasinya tuh dengan vibra penyerangan atau agresif vibes. Jadi mereka mempertahankan pendapatnya tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda pendapat dengan mereka, maka mereka tuh cenderung menganggap itu sebagai penyerangan, sehingga mereka defense dengan bersikap lebih agresif lagi terhadap lawan bicaranya dengan cara misalnya membentak, berkata kasar, atau memaki. Karena informasi yang sampai ke otaknya itu adalah bahwa mereka yang berbeda pendapat itu merupakan ancaman. Padahal sebenarnya nih, orang yang berbeda pendapat itu nggak ada niat buat nyerang mereka, hanya ingin mengungkapkan pendapatnya saja, atau mungkin hanya ingin mengkonfirmasi pendapat si agresif ini ya, karena memang lawan bicaranya itu tidak memahami apa maksudnya. Tapi karena sudah terlanjur dianggap ancaman, ya yang keluar jadi lebih agresif. Penyebabnya itu bisa karena salah sangka, kelelahan, atau memang adanya kepribadian agresif yang salah satunya tuh bisa karena
tugas perkembangan di masa dia 0 sampai 2 tahunnya itu belum selesai ya teman-teman, dimana pada usia itu di masa trust dan mistrust ya, itu mereka diabaikan dengan tidak dipenuhinya kebutuhan dasar mereka oleh sang pengasuh. Jadi kan di usia itu mereka itu bahasanya atau cara berkomunikasinya dengan menangis ya, kalau ngerasa nggak nyaman. Nah saat menangis ini pengasuhnya telat merespon atau bahkan mungkin mengabaikan dengan tidak merespon, sehingga anak ini tuh merasa nggak percaya gitu sama lingkungan sekitarnya, bahwa itu lingkungan itu maksudnya dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga akhirnya ini tuh rentetannya ya, mereka jadi tumbuh menjadi seseorang yang tidak insecure atau merasa nggak aman, sehingga ketika menghadapi situasi, terutama situasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka itu akan dikenali sebagai ancaman. Ya, namanya juga ancaman ya teman-teman ya. Jadi cenderungnya itu supaya bisa terhindar dari ancaman itu adalah dengan bersikap agresif terlebih dahulu sebelum si ancaman ini menyakiti mereka. Komunikasi agresif ini juga berdampak buruk loh teman-teman bagi kesehatan. Salah satunya bisa menimbulkan kecemasan, terus juga bisa berisiko terkena jantung, stroke, hipertensi, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya juga ya. Yang ketiga adalah komunikasi asertif. Nah, tipe komunikasi ini adalah komunikasi yang paling efektif nih teman-teman. Karena yang ada pada tipe ini biasanya mereka akan leluasa ya mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau pendapat mereka tanpa merasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa rasa keinginan untuk menyerang seseorang. Jadi mereka berusaha sejujur mungkin ya untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan kepada lawan bicaranya dengan cara yang baik tentunya. Orang-orang yang berada di tipe ini biasanya tidak mendominasi komunikasi. Jadi ia memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk mengemukakan pendapatnya, lalu menghargai pendapat itu meskipun berbeda ya, dengan harapan dia juga ingin pendapatnya dihargai juga oleh lawan bicaranya. Di situasi ini kedua-duanya tidak ada yang saling dirugikan, jadi mereka bisa mencapai kesepakatan ya teman-teman, tanpa mengabaikan pendapat masing-masing tentang topik pembicaraannya. Enak ya. Model komunikasi asertif ini bisa berdampak baik juga untuk kesehatan fisik dan mental, karena seseorang jadi memiliki kesempatan ya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pikirkan dengan cara yang baik pastinya. Proses pengutaraan ini menjadi semacam sirkulasi pengelolaan emosi, sehingga seseorang itu tidak menyimpan beban ya yang bisa menumpuk, yang beban inilah pada akhirnya bisa membuat seseorang menjadi sakit dengan berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Wah, ternyata komunikasi itu ada hubungannya dengan kesehatan ya teman-teman. Berarti kita perlu berikhtiar juga ya memperbaiki komunikasi kita agar kita bisa mendapatkan kesehatan yang menyeluruh ya secara fisik dan juga mental. Jangan lupa tetap jaga prokes 6M. See you next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.